Rapat pleno terbuka penetapan hasil Pilkada Pesisir Barat ricuh. Lembaga Amil Zakat Aba membantah menggalang dana untuk membiayai kelompok radikal. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Rapat pleno terbuka penetapan hasil Pilkada Pesisir Barat ricuh. Sejumlah massa menolak hasil pleno dan merusak fasilitas. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pesisir Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah massa dari luar gedung memaksa masuk dan bertindak anarkis. Bahkan mobil yang berisikan anggota komisioner KPU sempat dikejar massa. Inilah detik-detik dua mobil minibus yang hampir dirusak massa. Polisi yang berada di dalam mobil sampai menembakkan senjata ke udara untuk menghalau massa yang hendak mengejar para komisioner KPU yang berada di dalam mobil tersebut. Kericuhan terjadi sekitar pukul 12 siang. Ratusan massa yang berada di lorong GSG mengamuk dan melempari gedung serbaguna selalau dengan batu. Massa mengamuk karena diduga tidak terima dengan hasil pilkada dan menuntut diadakannya pemungutan suara ulang khusus Kecamatan Bengkunat yang dinilai terdapat kecurangan. Massa yang melakukan tindakan anarkis tersebut diduga berasal dari gabungan pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 2 peserta pilkada di Pesisir Barat. Dengan baik dan tertib. Jangan ada yang arogan, baik yang di luar maupun yang di dalam. Ingat, kita di sini semua sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah capek. Betul? Kami siap bubar, asalkan ada keputusan, ada kesimpulan siang ini. Saya jamin ini masih kondisif. Pertama, menolak hasil pemilihan umum Kabupaten Pesisir Barat yang penuh kecurangan. Mari politik yang terjadi. Dari informasi yang beredar, buntut dari kericuhan pleno KPU Pesisir Barat, jembatan gantung di Dusun Kalipintau, Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, dirusak oleh orang tak dikenal. Dari Pesisir Barat, Enrico Gantung, iNews melaporkan. Buntut dari kericuhan yang terjadi di GSG Selau Krui, polisi menangkap 5 orang yang diduga biang kerusuhan. Pelaku ditangkap karena diduga menjadi dalang saat penolakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilkada Kabupaten Pesisir Barat. Satu dari 5 orang pelaku perusakan fasilitas umum diamankan langsung oleh Kapolres Lampung Barat, AKBP Rahmat Riharyadi. 4 orang lainnya diamankan anggota polisi berpakaian preman ke Polsek Pesisir Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kerucuhan, sejumlah kaca di GSG Selalau pecah, serta kursi dan pintu masuk Labuan Jukung rusak. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun sejumlah barang dan bangunan rusak. Tadi diantaranya saya belum mendata nama-namanya. Tentunya ada 7 orang yang kita amankan dikarenakan tindakan-tindakan yang merupakan mereka melanggar hukum, ya, dalam menyampaikan aspirasi berlaku tindakan yang anarkis, sehingga kita amankan, termasuk provokatornya juga sudah kita amankan. Untuk selanjutnya akan kita lakukan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Dari Pesisir Barat, Enrico Gantung, iNews melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3 Eva Dwiana Dedi Amrullah
dinyatakan menang berdasarkan rekapitulasi suara KPU. Eva mengajak paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama membangun kota ini. Mudah-mudahan kami berdua mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat. Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 3 Eva Dwiana Dedi Amrullah mengajak paslon 1 dan 2 bersama-sama membangun kota. Menurut Eva, kompetisi telah usai dan sesama warga Bandar Lampung sudah sepatutnya saling bergotong royong membangun daerah. Istri Wali Kota Herman Hasanusi ini juga mengajak semua tokoh agama, masyarakat, adat dan kaum milenial untuk bersatu memajukan kota Bandar Lampung. Eva Dedi meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar roda pemerintahan dapat berjalan baik dan amanah. Untuk kami, pasangan paslon nomor 3, pasangan Eva dan Dedi Amrullah, alhamdulillah sudah ditetapkan oleh KPU. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, seluruh relawan, seluruh simpatisan yang sudah memperjuangkan kami. Mudah-mudahan kami, Bunda Eva dan Pak Dedi Amrullah bisa menjalankan amanah. Pada hasil rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020 yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung, pasangan Eva Dwiana Dedi Amrullah memperoleh suara 249.241. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 M. Yusuf Kohar Tulus meraih suara sebanyak 93.280. Pasangan calon nomor urut 1 Riko Menoza Johan Sulaiman mendapatkan suara 92.428. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Lembaga Amil Zakat Aba membantah menggalang dana untuk membiayai kelompok radikal. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf atau Aba Lampung membantah jika dana yang mereka galang digunakan untuk membiayai operasional kelompok radikal. Lembaga Amil Zakat Aba memastikan jika dana yang digalang untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Dalam rilis yang disampaikan Divisi Humas Mabes Polri, terdapat sekitar 4.000 kotak amal yang diduga digunakan sebagai penggalangan dana oleh kelompok radikal atau jaringan teroris. Hal ini berdasarkan pemetaan serta penyelidikan dari petugas intelijen Mabes Polri. Sejumlah lembaga atau yayasan di Lampung terdeteksi menggalang dana untuk kelompok radikal melalui kotak amal. Lembaga Amil Zakat Aba yang masuk dalam rilis Mabes Polri membantah jika keperuntukan kotak amal dikaitkan dengan penggalangan dana untuk kelompok radikal atau jaringan teroris. Ribuan kotak amal milik Lembaga Amil Zakat mereka gunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Bahkan seperti masa pandemi saat ini, dana bersumber dari kotak amal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami membantah apa yang ditudingkan atau dirilis oleh Mabes Polri karena aslinya realnya kotak kami nggak ada 4.000, cuma 2.700 itu yang murni terdata di kami karena apalagi efek pandemi ini tadinya 3.000 jadi 2.700, nggak ada 4.000, jadi itu nggak benar. Kotak amal Sabah itu tadi untuk santunan sosial kebanyakan, duafa, fakir miskin, anak yatim, itu ya, jumbo, termasuk sosial ketika ada bencana alam. Nah, saya tambahkan di masa pandemi corona ini kami punya program Lumbung Maslahat. Kami membantu murni orang-orang yang terdampak kena corona ini, membantu dengan sembako. Lembaga Amil Zakat Aba memastikan kotak amal milik mereka digunakan untuk kegiatan sosial.
Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polda Lampung masih menyelidiki ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik. Kotak amal terindikasi diperuntukkan sebagai akomodasi penggalangan dana bagi kelompok radikal. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Polda Lampung saat ini masih menyelidiki ribuan kotak amal. Kotak amal tersebar di sejumlah lokasi publik. Kotak amal terindikasi untuk menggalangan dana bagi operasional kelompok radikal. Menurutnya saat ini Polda Lampung melalui Direktorat Binmas beserta Intelkam sudah melakukan pendataan. Tim juga memeriksa kotak amal yang beredar di lokasi umum, seperti di minimarket dan rumah makan yang terdapat kotak amal dari berbagai lembaga atau yayasan. Kami sedang melakukan penyelidikan dari semua fungsi yang ada, baik dari fungsi preemptif maupun preventif. Ya, dalam hal ini juga kami dari fungsi-fungsi yang ada mungkin melalui para Babin Kamtibmas tentunya akan memberikan edukasi, ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi sampai terpapar paham-paham radikalisme. Selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan. Dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lain, ya ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan tentunya akan dapat kita simpulkan. Sebelumnya diberitakan Divisi Humas Mabes Polri merilis jika adanya puluhan ribu kotak amal yang beredar sebagai bentuk penggalangan dana bagi kelompok radikal. Di Lampung terdapat 4.000 kotak amal yang terindikasi sebagai sumber pendanaan bagi kelompok tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kepolisian Daerah Lampung memperketat pengawasan di sejumlah toko swalayan dan minimarket terkait banyaknya temuan kotak amal yang diduga media penggalangan dana kelompok radikal. Sejumlah personel Babin Kamtibmas, Babinsa, serta aparat di tingkat kelurahan di Bandar Lampung kian gencar mengawasi penyebaran kotak amal di sejumlah tempat perbelanjaan. Aparat menghimbau pemilik swalayan dan minimarket mendata organisasi atau yayasan sosial yang menempatkan kotak amal. Pengawasan ini dilakukan karena masih ditemukannya kotak amal yang diduga sebagai media penggalangan dana kelompok radikal. Sejumlah minimarket juga sudah mulai menghentikan penitipan kotak amal. Pihak minimarket menolak penitipan kotak amal, terlebih bagi yayasan atau organisasi yang tidak menyertakan kelengkapan dokumen resmi dari pemerintah. Kalau yang aku tahu sih sebulan sekali, tapi dia ada formulirnya. Kita tahu formulirnya, kita itu juga tanda tangan ke Pak. Oh, berarti mereka ada datanya ya? Naruh kotak amal di sini, terus ngasih data juga? Ngasih data, uangnya segini ya Mbak, aku ambil, terima kasih. Oh gitu. Di sini ada berapa banyak Mbak? Apanya Pak? Kotak amalnya? Ada ini aja 6. Ada 6. Terus ini gimana dengan ada himbauan dari Pak Polisi? Jadi aku sampaikan sama Kepala Toko biar menghubungi Babinsa. Ada Pak, Terus ditarik semua? ditarik semua Pak, ada 2 sih. Itu alasannya kenapa ada penarikan? Ini Pak, takutnya ada apa sih nggak ada surat izinnya gitu, jadinya ditarik gitu. Oh gitu. Iya Pak. Jadi sekarang kita nggak nerima penitipan kotak amal gimana? Harus jelas Pak ininya apa namanya, data dirinya itu benar atau enggak, surat izinnya itu harus jelas. Dulu itu ada berapa banyak di sini kotak Ada amal yang 2. nggak bikin? Polda dan Kesbangpol Lampung juga akan memantau sejumlah yayasan maupun organisasi lainnya. Kesbangpol Lampung akan memanggil pengelola atau ketua yayasan serta ormas untuk mengetahui legalitas badan hukum dari organisasi yang terindikasi bagian dari jaringan kelompok radikal tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebanyak
62 pejabat yang terdiri dari fungsional guru, kesehatan, dan pamong belajar Kabupaten Lampung Utara dilantik. Sekda Lekok berharap pada mereka yang baru saja dilantik dapat mengemban amanah dengan baik. Sekda Lekok mewakili Bupati Budi Utomo melantik pejabat fungsional, guru, kesehatan, serta pamong belajar. Lekok mengatakan jika peran guru, tenaga kesehatan, serta pamong belajar sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat, terlebih di tengah pandemi saat ini. Guru, tenaga kesehatan, dan pamong belajar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dan harus diimbangi dengan prestasi serta kejujuran. Jabatan ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya harus dapat diimbangi dengan prestasi kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Tunjukkan bahwa saudara yang layak dan mampu. Pelantikan terdiri dari 33 fungsional guru, fungsional kesehatan, 26 orang pamong belajar sebanyak 3 orang. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Stasiun Penelitian Flora dan Fauna Waicanguk sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuka Stasiun Penelitian Flora dan Fauna Waicanguk. Kawasan ini merupakan habitat satwa dan tumbuhan langka karena keistimewaannya Waicanguk jadi incaran pemburu dan perambah hutan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Stasiun Penelitian Waicanguk merupakan pusat penelitian di bawah Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Lokasinya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kawasan Bengkuna, Kabupaten Pesisir Barat. Pusat penelitian flora dan fauna seluas 900 hektar ini dibangun sejak Maret 1997. Kawasan Waicanguk menjadi stasiun riset karena kualitas hutan baik, topografi relatif datar, dan akses masuk lebih mudah. Pusat penelitian ini terdapat ratusan jenis satwa dan tumbuhan langka. Lokasi ini menjadi surga peneliti Indonesia dan luar negeri. Waicanguk bukan hanya tempat pengamatan dan kajian flora dan fauna, namun berkembang menjadi objek wisata. Sebagian kawasan hutan Waicanguk kebakaran pada tahun 1997 dan 2015. Komunitas vegetasi dan flora langka banyak mati. Kondisi hutan saat ini baru pulih 50%. Pengembalian menjadi hutan primer butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun. Sebenarnya setelah El Nino itu kan panas. Jadi kemungkinan dampak negatifnya itu ke arah kebakaran. Jadi tahun 1997 kebakaran, 2015 juga kebakaran. Itu dampak negatif yang nyata kita lihat. Terus di lain itu komunitas vegetasi juga berbeda. Ketika setelah El Nino itu tumbuhan banyak yang mati. 2 tahun setelah El Nino karena perubahannya, laninya, jadi banyak yang hidup 2 tahun kemudian seperti itu. Itu siklus alam yang sudah biasa. Tapi kalau untuk kebakaran itu adalah dampak. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 hektar berbatasan dengan 234 desa. Kawasan menjadi rawan tindak pidana kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan hingga perburuan satwa. Pemburu liar mengincar satwa burung rangkong gading, gajah, harimau, rusa, tapir, dan badak.
Tetapi kalau masalah pengamanan kami kan tidak ada hak atau tidak ada wewenang untuk keamanan di sini. Jadi ketika melakukan patroli tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak punya alat-alat yang lengkap. Jadi kami hanya bisa melakukan penelitian. Tindak pidana kehutanan bukan hanya melibatkan warga seputar kawasan Wecangu. Menurut Kepala Satuan Polisi Hutan Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Agus Hartono, petugas pernah memergoki oknum aparat membawa satwa hasil buruan. Wilayah sekitar Biha, itu informasi sering masuk ke kita. Dan kita juga punya tim intelijen lah untuk memantau itu. Kadang mereka menginformasikan seperti itu. Oh, si A, oknum A masuk ke daerah Biha. Cuma memang kalau kita bertemu dengan mereka di dalam itu memang jarang sekali. Tidak pernah, bahkan tidak pernah. Kita waktu itu pernah nangkep itu ketika mau keluar mereka. Oknum TNI itu. Mereka membuang barang buktinya, senjatanya dibuang, tapi kemudian berhasil kita temukan waktu itu. Penegakan hukum atas tindak pidana kehutanan tidak pandang bulu. Oknum aparat pemburu satwa diserahkan ke Denpom Lampung. Namun, sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan tidak membuat jera karena pengadilan sering menjatuhkan hukuman ringan. Polisi hutan bersama mitra berupaya mengurangi tindak pidana kehutanan dengan memasang papan larangan dan pendidikan konservasi melalui sekolah. Dari pesisir barat, Fajar Nur Rohma, iNews melaporkan.